Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari kita saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyambut hari yang baru dengan penuh ungkapan syukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan dan waktu untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Saat ini kami berdoa mengkhususkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hadirlah bersama kami di sini, menerangi pikiran dan hati kami, agar kami tidak hanya memahami, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka Bilangan pasal 24. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Bilangan 24, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam melayangkan pandangnya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih mulia daripada Agag, dan kerajaannya akan ditinggikan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir seperti tanduk lembul hutan bagi mereka. Mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka, dan meremukkan tulang-tulang mereka, serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan dan bagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan memukul-mukulkan tangannya ia berkata kepada Bileam, "Untuk mengutuki musuhku aku memanggilmu, tetapi engkau malah memberkati mereka sampai 3 kali. Sekarang pulang saja ke tempat kediamanmu. Tadinya aku berkata kepadamu bahwa aku akan sangat menghargaimu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya." Tetapi Bileam berkata kepada Balak, "Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Sekarang aku pergi kepada bangsaku. Baiklah, aku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang memantapkan hati. Memantapkan hati artinya tidak setengah-setengah. Dalam pembacaan kita melihat Balak, Raja Moab, benar-benar kesel kepada Bileam. Saking keselnya dalam pembacaan kita, dia sampai memukul-mukulkan tangannya, saudara. Tanda dia benar-benar marah banget sama Bileam. Mengapa? Karena apa yang diinginkan oleh Balak kenyataannya tidak terjadi. Balak sengaja memanggil Bileam. Ia berkali-kali mengutus orang, bahkan mengutus pemuka-pemuka yang lebih terhormat, orang-orang yang lebih banyak untuk datang membujuk Bileam. Balak menjanjikan penghargaan dan upah setinggi-tingginya. Ia bahkan mengatakan akan mengabulkan apapun yang diminta kalau Bileam mau datang untuk mengutuk bangsa Israel. Mengapa ini terjadi, saudara? Karena Balak benar-benar ketakutan melihat Israel. Bagi Balak, Israel itu bukan bangsa biasa. Bagi Balak, Israel itu adalah bangsa yang begitu besar.
Karena kenyataannya dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel itu mengalahkan satu persatu bangsa yang ada di situ. Oleh karena itu saking takutnya, maka Balak ingin dalam tanda kutip mengalahkan Israel bukan lewat jalur perang dalam tanda kutip saudara begitu ya, tetapi lewat jalur spiritual dengan mengutuki bangsa Israel. Dan ia menaruh harap dan percayanya kepada Bileam, seorang nabi Tuhan non-Israel. Balak percaya pada Bileam kalau ketika Bileam memberkati seseorang, maka orang itu akan mendapat berkat. Dan kalau dia mengutuk seseorang, maka orang itu pun akan dikutuk. Tapi menariknya adalah Balak itu tidak sadar siapa yang ada di balik Bileam. Jadi lucu nih saudara. Balak ini percaya sama Bileam, dia bisa menolongnya ya untuk melawan bangsa yang dipimpin Allah Israel, padahal yang ngebacking Bileam ini adalah Allah sendiri. Yang nuntun Bileam ini adalah Allah sendiri. Lucunya dia percaya kepada Bileam tetapi tidak percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Proses pemanggilan Bileam untuk mengutuk saudara nyatanya menunjukkan kepada kita sikap hati Bileam yang sebenarnya. Ketika Balak mengutus orang-orang pada pemanggilan pertama, maka Bileam mengatakan bahwa kita tanya dulu ya, saya tanya dulu sama Allah. Dan dalam proses itu Allah menolak, mengatakan jangan pergi untuk mengutuk, karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang telah diberkati. Kita bisa lihat saudara di pasal sebelumnya di ayat yang ke-12. Tetapi ketika ada tawaran kedua yang datang, ketika tawarannya kemudian naik, ketika tawarannya lebih menggoda, maka hatinya mulai bimbang. Yang tadinya mantap mengatakan saya hanya akan memberitakan apa yang Tuhan sampaikan, maka saat tawarannya itu naik, dia mulai tergoda. Alih-alih tetap memegang jawaban Tuhan yang pertama yang udah meminta dia untuk menolak, dia malah kemudian sok-sokan berkata bahwa dia mau tanya lagi dulu sama Tuhan. Ya, jadi sejak awal Tuhan udah bilang gak boleh pergi, gak usah, apalagi mengutuki bangsa Israel. Tapi karena tawarannya menarik, maka dia bilang kepada utusan-utusan itu, ya udah, saya akan tanya lagi sama Tuhan. Nah, mengapa ini bisa terjadi, saudara? Saat dia sok-sok nanya lagi sama Tuhan, yang terutama bukan karena ia mau tahu apa yang jadi kata Tuhan. Karena jawaban Tuhan yang pertama itu sebenarnya udah jelas banget, ya. Jadi saat Bileam mau tanya, mau dengar apa kata Tuhan dalam tanda kutip, ia pertama-tama bukan mau tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, tetapi karena dia tergoda pada kemungkinan yang ada di depannya. Nah, pertanyaannya, siapa sih saudara yang gak akan tergoda? Karena tawaran Balak ini luar biasa loh. Ya, bayangin saudara, dikasih penghargaan setinggi-tingginya, ya, dikasih upah yang luar biasa, kamu minta apapun maka akan dituruti. Dan dalam keadaan ini saudara, ya, Bileam itu punya posisi tawar yang tinggi. Dalam keadaan ini dia tahu bahwa Balak itu dalam tanda kutip ada di bawah kakinya. Yang kalau zaman sekarang saudara, saat orang mendapatkan tawaran itu mungkin orang udah gak mikir lagi gitu ya, mau gak curang, nanti saya kasih apapun, kamu boleh minta apapun. Mungkin gak perlu mikir lagi, langsung oke, saya mau ya. Kamu mau gak berbuat curang, kamu mau gak jujur, kamu mau gak melakukan tindakan kejahatan ini, kamu mau gak berbohong tapi kamu mendapat ABCD fasilitas yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Mungkin orang udah gak pakai mikir lagi dan akan langsung terima saudara. Ya, itu yang menarik karena Bileam ini sebenarnya setengah-setengah. Kayaknya sih tanya Tuhan, tapi hatinya itu bercabang, terbagi. Dan yang namanya setengah-setengah itu bagus gak saudara? Gak selalu bagus gitu ya. Yang namanya setengah-setengah itu gak enak dan gak bagus. Yang enak dalam keadaan setengah itu cuma telur setengah mateng saudara, ya, atau enggak kue cubit setengah mateng, itu enak ya.
Saya suka yang setengah matang soalnya saudara. Tapi yang namanya setengah-setengah itu pastinya bukan sesuatu yang baik. Ada satu kutipan yang mengatakan being halfway committed is a slow way to fail. Ya, yang namanya berkomitmen setengah-setengah adalah cara paling lambat untuk menuju kegagalan. Tetapi dalam perjalanannya, saudara, Allah tetap memakai Bileam dalam segala keterbatasannya. Oleh karena itu, alih-alih Israel dikutuk, Israel justru diberkati 3 kali. Ini yang menyebabkan Balak itu marah luar biasa kepada Bileam. Satu bagian yang menarik, saudara, menurut saya dalam pembacaan ini adalah ketika Bileam ingin menuturkan sanjak berkatnya kepada bangsa Israel, dikatakan begini, saudara. Tutur kata Bileam, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa saat Bileam menyampaikan berkatnya, dia menyampaikan berkat itu dalam kesadaran penuh dia sedang melakukan kehendak Tuhan dan bukan yang lain. Dalam perjalanannya untuk benar-benar menjadi taat, Bileam ini sempat hampir jatuh karena hatinya setengah-setengah dalam ikut Tuhan. Saudara, Tuhan tahu betul. Ya, sekalipun mungkin dari mulut kayaknya dia setia banget mau tanya, tapi Tuhan selalu melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya, oleh karena itu gak ada gunanya, saudara, kita berpura-pura di hadapan Tuhan. Yang penting adalah apakah perbuatan kita saat kita ikut Tuhan, saat kita memilih sesuatu memang didasarkan pada hati yang mantap enggak? Atau jangan-jangan hati yang setengah-setengah, atau bahkan udah hati yang gak lagi terarah kepada Tuhan tapi perbuatannya seolah-olah begitu, saudara. Tuhan gak melihat hanya perbuatan, tetapi melihat apa yang ada di dalam. Makanya hati-hati, saudara, menjadi orang yang jujur terhadap panggilan kita, terhadap siapa diri kita di hadapan Tuhan, itu penting. Sekalipun kita tidak sempurna, saudara, tetapi berproses dengan jujur di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu yang penting. Jadi jangan sesekali kita berusaha mengelabui Tuhan, di mulut mah bagus tapi hatinya gak rela, di perbuatannya mah kayaknya depan orang baik, depan orang menolong, tapi sebenarnya hatinya tidak demikian. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Ya, dan dalam pembacaan kita, Bileam ini mengalami perubahan yang luar biasa karena saat ia menyampaikan firman Tuhan, berkat yang disampaikannya itu didasarkan pada dalam tanda kutip ketaatannya pada apa yang jadi kemutlakan Tuhan. Karena pada akhirnya Bileam tahu dia salah ketika hatinya bercabang kepada Tuhan. Dia memahami bahwa dia gak bisa sembarangan sama Tuhan. Makanya saudara, kalau kita ingat kan ada tuh keledai Bileam yang kemudian dihalangi oleh malaikat. Ya, Tuhan mau kasih tahu bahwa kamu jalan, tapi bukan jalan dengan keinginanmu loh. Ya, Tuhan tahu yang kamu pikirkan. Jalan dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Maka dalam pertanyaan kedua ketika tadi, Tuhan aku pergi gak ya? Maka sebenarnya Tuhan mengatakan ya udah oke, pergi begitu ya saudara, dalam pasal yang ke-22. Tetapi dikatakan, tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu itulah yang harus kau lakukan. Dan dalam berkat yang disampaikan kepada bangsa Israel dikatakan demikian, saudara. Bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang beriman yang ikut Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air ini melambangkan Allah yang memberikan kehidupan. Dan di sini saat Tuhan berkati bangsa Israel, dikatakan Tuhan yang tanam. Ya, bahkan engkau bagai kebun, saudara, di tepi sungai. Tuhan menanammu di tepi aliran air. Jadi ini menjadi berkat bagi Israel yang dari segala cara ingin diserang oleh bangsa lain, tapi saat Tuhan ada bersama dengan mereka,
ada menuntun langkah mereka, dan mereka mau mengkhususkan hati, memantapkan hati di dalam Tuhan, maka Tuhan mengatakan berkatnya gak akan kemana. Sekalipun seluruh dunia berusaha menjatuhkanmu, sekalipun ada banyak hal yang dilihat sebagai kelemahanmu, sekalipun ada banyak cara yang orang sering pakai untuk menghancurkan kita, tapi ingat, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, bahkan Ia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Bahkan Dia bisa menghalangi orang untuk mengatakan kutuk kepada kita. Bahkan Dia tetap bisa melakukan kebaikan dalam hidup kita, memimpin hidup kita dalam cara-cara yang dikehendakinya. Maka saudara, saat kita mengalami pergumulan, berpegang penuh sama Tuhan dalam kemantapan, bukan setengah-setengah. Ya, orang yang setengah-setengah, ingat saudara, adalah cara lambat untuk menuju kegagalan. Yang namanya setengah-setengah gak akan bikin kita benar-benar maju, saudara. Yang namanya setengah-setengah saat melakukan sesuatu hanya bikin kita dapat capeknya aja, dapat keselnya aja, tapi belum tentu dapat pembelajaran berharganya, saudara. Yang namanya setengah-setengah seringkali membuat kita dalam tanda kutip gak bisa mendapatkan banyak hal yang harusnya kita rasakan dan dapatkan saat kita melangkah dalam proses tertentu. Maka dalam semua hal yang Tuhan percayakan, mantapkan hati saat ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ya, kenapa harus mantap dan gak setengah-setengah, saudara? Karena kita harus tahu siapa Allah yang kita imani. Kenapa kita harus mantap dan setengah-setengah saat beriman kepada Tuhan? Karena Tuhan yang atur segala sesuatu. Tuhan yang berkuasa mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa membukakan jalan-jalan kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita, saudara. Itu alasan yang lebih dari cukup bagi kita untuk memantapkan hati. Jangan sampai tawaran-tawaran dunia, godaan, ataupun bahkan tekanan membuat kita ragu dari Tuhan yang kita imani. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses dengan baik. Semangat saudara dalam menjalani pergumulan, gumul juang kehidupan kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong berkati kami, teguhkan dan kuatkan kami dalam berproses dan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar untuk terus memantapkan hati saat mengikut Tuhan, saat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dalam seluruh proses itu, biarlah kami melihat bagaimana kami bisa mengalami pertumbuhan. Kami menyerahkan seluruh hari kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan kebaikan untuk mengiring langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.